Beberapa berita ini menunjukkan bahwa adanya hasil kinerja yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga pengawasan yang membantu jalannya pemerintahan supaya berjalan dengan jujur. Beberapa nilai diterapkan oleh instansi pemerintahan serta KPK berfungsi untuk menerapkan pelayanan publik secara maksimal. Maka dari itu, saya Safa Nurhania bersama rekan saya Angela Diandra Fabro yang akan mengulik lebih dalam lagi mengenai nilai apa saja sih yang akan menjadikan fondasi dari pelayanan publik instansi pemerintahan. dan bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dalam kinerjanya, apakah pengawasan tersebut efektif. Oleh karena itu, kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, mari kita membahas mengenai 3 pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau kita sebut biasanya good governance. Ada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang merupakan 3 elemen penting dalam melakukan sistem mekanisme yang saling berkaitan sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta stabil. Pertama, transparansi merupakan bentuk kewajiban dari para organisasi publik untuk menyediakan informasi kepada para pihak eksternal seperti mitra bisnis, masyarakat, serta media massa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang ada untuk memantau sistem pemerintahan. Serta, transparansi juga dapat meningkatkan demokrasi karena adanya keterlibatan masyarakat dalam keputusan pemerintahan. Terakhir, transparansi merupakan prasyarat dari akuntabilitas, di mana tanpa data dan informasi yang terbuka, maka mustahil bagi lembaga atau masyarakat untuk melakukan pengawasan serta menuntut pertanggungjawaban. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan sebuah pengawasan terhadap pemerintahan. Dengan hal ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan terdiri dari 2 bagian, yaitu pengawasan internal serta pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit organisasi itu sendiri, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti DPR, BPK, serta masyarakat luas. Pengawasan dilakukan untuk melakukan sebuah kontrol, di mana untuk mencegah adanya penyimpangan, serta memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar dan pedoman yang ada. Pilar terakhir yakni akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan hasil dari 2 pilar sebelumnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjelaskan suatu tindakan atau keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Akuntabilitas sendiri didorong oleh kepercayaan publik, maka dari itu kepercayaan publik tidak boleh dikhianati. KPK merupakan instansi dan sistem pelaporan whistleblower terbaik di Indonesia. Menurut Kak Safa sendiri nih, apa pengertian dan dasar hukum dari whistleblower di Indonesia? Jadi, whistleblower itu adalah sistem pelaporan internal atau eksternal yang mengungkap pelanggaran seperti korupsi, gratifikasi, atau penyimpangan prosedur. Nah, KPK mengaturnya ini dalam Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2019, UU Nomor 31 Tahun 1999, serta UU Nomor 20 Tahun 2001. Nah, apa sih Kak, KPK itu merupakan instansi yang paling unggul daripada instansi lainnya? Jadi, KPK menerapkan 5 pilar sistematik, yaitu yang pertama, ada saluran pelaporan multiple, yaitu hotline 198 yang aktif 24 jam. Lalu terdapat aplikasi lapor KPK yang bisa dikirim secara anonim, serta email terenkripsi dan walk-in protection. Nah, yang kedua, ada perlindungan menyeluruh mulai dari rahasia identitas, pengawalan, hingga bantuan hukum gratis. Yang ketiga, terdapat reward kompetitif yang proporsional dan dibayar dalam 90 hari pos verifikasi. Nah, barusan aja nih aku dapat data yang bisa kita simpulkan bahwa sejak 2004, 60% kasus besar KPK itu sebesar 500 triliun. Plus diselamatkan dari sistem whistleblower. Nah, pada tahun 2024 sendiri ada 1.200 laporan masuk dengan 40% valid menjadi kasus dan 25%-nya itu diselesaikan secara personal. Nah, dari kita lihat pada kasus IKTP-nya sendiri tahun 2017, whistleblower mengungkapkan markup sebesar 2,3 triliun dengan 12 terpidana termasuk dari para menteri sendiri. Jadi, bagaimana sih sistem whistleblower itu sendiri bekerja di lingkungan internal KPK? Oke, baik. Pada tahun 2023 sendiri, whistleblower internal melaporkan kasus suap pengadaan infrastruktur senilai 1,2 triliun. Seperti ini prosesnya yang saya temui. Yang pertama dan hari ketiga dilakukan registrasi oleh anonim. Selanjutnya, hari keempat dan 14 dilakukan verifikasi oleh forensik dan wiretap. Dan hari terakhir yaitu hari ke-15 dilakukan OTT oleh pelaku dan pengembalian 500 miliar. Keunggulan whistleblower KPK dibandingkan instansi lainnya yaitu KPK menerapkan independensi penuh dengan 85% kepuasan pegawai menurut survei internal 2024. Nah, dari kamu sebutin tadi itu kan keunggulan-keunggulan. Nah, pasti ada juga dong tantangannya. Jadi, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya seperti retalisasi terus selubung dengan mutasi, lalu isolasi sosial, lalu beban verifikasi yang tinggi, serta kombinasi lintas lembaga yang cukup sulit. Lalu, apa aja sih rekomendasi replikasi untuk sistem whistleblower sendiri dari KPK? Nah, jadi rekomendasi replikasi untuk sistem whistleblower KPK ini ada beberapa nih. Yang pertama, ada mandatori nasional yaitu UU Whistleblower Protection wajib diterapkan di tiap instansi. Yang kedua, terdapat reward minimal 30% yang harus diselaraskan dengan skala nasional. Yang ketiga, terdapat touch integration yang menggunakan AI create laporan serta blockchain audit layer. Wah, berarti emang inspiratif banget ya ternyata KPK ini. Nah, KPK ini bisa menjadi model nasional untuk good governance sendiri. Jadi, mari kita dukung reformasi birokrasi untuk pemerintahan Indonesia yang transparan serta akuntabilitas.